Halo, oke. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Hengki ya. Iya, dan salam budi luhur. Oke, pada hari ini Pak Hengki akan menjelaskan lagi ya lanjutan dari key partnership kita ya. Artinya kalau di Indonesia kan ya artinya kemitraan utama. Waktu Anda membuat model bisnis apapun itu ya, terutama kita untuk membahas startup di sini pasti yang pasti ada namanya kemitraan. Kemitraan ini berkaitan dengan siapakah teman-teman bisnis kita, bukan hanya teman di dalam organisasi bisnis, tetapi nanti kita bicara secara luas, ada supplier dan sebagainya, ya. Nah, kalau di dalam BMC, ya, key partnership ini disimbolkan adanya hubungan, ya, makanya disimbolkan di situ yang Pak Engki warnakan di apa kuning itu kan ada dua cincin yang menyatu seperti itu, ya, namanya juga bermitra, ya. Oke, dan kemitraan utama setiap model bisnis itu beda-beda, ya, tergantung jenis bisnisnya apa, ya, gitu loh. Nah, siapakah pihak ketiga yang membantu kita? Ya, banyak banget. Ya, kita bicara tentang kemitraan dengan orang lain, ya. Apalagi kita ngomong startup, nggak mungkin kita membangun sebuah bisnis kita tidak join dengan orang lain yang membantu, ya. Contohnya, kalau Anda ngambil e-commerce, pasti otomatis Anda juga harus perlu pihak ketiga. Contohnya supplier, ada distributor, ada carrier, ya, yang ngantar-ngantar sebagainya juga. Nah, dari sini Pak Hengki akan jelasin dulu bahwa di sini ada 4 tipe hubungan kerja. Ya, yang pertama ada namanya tipe aliansi strategis. Apa itu aliansi strategis? Ya, hubungan kerja ya. Jadi kita kan buat mitra dengan orang lain. Jadi aliansi strategi ini contohnya adalah strategis. Contohnya apa? Misalnya Anda misal startup di bidang memberikan orang bantuan, ya, misalnya startupnya dalam bentuk apa? Donor darah. Otomatis aliansi strategisnya Anda adalah PMI, termasuk dengan perawat-perawatnya. Kenapa? Bisnis core-nya tanpa ada aliansi strategis maka bisnis Anda tidak jalan. Ya, paling gampang apa? Contohnya misalnya Anda startup di bidang konsultasi kesehatan, tetapi Anda tidak punya dokter atau perawat, mau konsultasi di mana? Nah itu, ya. Jadi ada juga yang semi aliansi, ya, juga gitu loh, yang ibaratnya tidak ada satu pihak yang inti core-nya masih bisa dijalankan. Tetapi kalau misalnya Anda misalnya kayak aplikasi konsultasi tentang kesehatan, kalau nggak ada dokternya, ayo siapa yang tukang konsultasinya, ya, nanti gitu loh. Nah, ada competition, ya, ini kemitraan strategis antar pesaing. Jadi artinya apa? Jadi artinya ada satu core atau satu mitra kita, ya, yang eh, dia juga dipakai di pesaing kita. Paling gampang ya. Misalnya kita ngambil model bisnis e-commerce, ya, kita ngambil contohnya adalah ekspedisi. Ekspedisi nggak usah pengen disebutkan, misalnya ekspedisi A, pasti juga dipakai juga oleh pesaing kita di luar sana. Benar nggak? Kan gitu. Ada joint venture, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Ya, misal Pak Hengki punya atau Anda deh yang punya bisnis baru deh, modelnya bisnis baru, idenya dari Anda, Pak Hengki menggabungkan atau join dana ke Anda. Nah, itu namanya joint venture, ya. Dan hubungan pembeli, pemasok, supplier. Nah, yang nomor 4 ini ya yang umum lah, ya. Gitu loh. Mau bisnis apapun pasti ada namanya customer dan supplier. Oke, next ya. Nah, dari sini dari hubungan kerja kita tahu bahwa kemitraan hubungan kerja itu sangat-sangat penting banget ya, sangat-sangat penting. Oke, thank you. Share dulu. Oke. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan di buku ini ya BMC-nya bahwa di sini dijelaskan bahwa key partnership itu adalah partner-partner atau rekan kunci, ya, rekan kerja kunci utama. Ini Anda harus benar-benar pahami. Karena apa?
Partner-partner inilah yang nanti akan menghasilkan produk dan jasa sampai produk dan jasa ini dirasakan atau diterima oleh customer kita. Nah, jadi cari kawan rekan kerja jangan sembarangan, termasuk supplier, termasuk juga teman atau yang punya shareholder nanti saham di perusahaan kita, gitu loh, harus hati-hati, ya. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan dari key partner ini, sehingga apa? Mengantarkan produk dan jasa memiliki value proposition, nilai lebih, ya, yang kuat, sehingga apa? Target pelanggan yang kita sasarkan itu tercapai, ya. Dengan membangun key partnership, ya, maka perusahaan ada beberapa keuntungan. Satu, pertama ya, mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah. Makanya coba Anda cek deh di e-commerce di Indonesia, salah satu e-commerce di Indonesia, barang yang sama tetapi harga jualnya beda. Kenapa? Kita nggak usah membandingkan antara e-commerce satu dengan e-commerce yang lain deh. Kita membandingkan di satu e-commerce aja ada toko yang menjual barang sama tetapi harganya beda. Dan bedanya kadang-kadang nggak tipis, tebal, gitu loh. Bisa sampai 10-20%. Kenapa bisa gitu? Inilah key partnership-nya. Bagaimana mereka bersaing untuk mendapatkan mitra yang bisa menghasilkan barang yang berkualitas tetapi harga murah. Ya, dengan key partnership itu apa tujuan utamanya juga? Mempercepat masuk pasar. Ya, dengan kunci-kunci, dengan orang-orang yang punya relasi yang kuat, maka cepat masuk pasar. Dan berikutnya adalah membagi risiko ke perusahaan lain. Kok gitu, Pak? Iya. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Kita membangun startup A, B, C. Nah, misalnya A, B, C, terserah. Misal kita bidang e-commerce. Ya, kita membagi risiko, kita kerjasama dengan ekspedisi. Ayolah, misal kita bilang dalam 1 bulan ini pengiriman gratis ongkir ya. Nah, apa? Kita juga baru mulai dan mereka juga menyokong kita di biaya ekspedisi ya selama 1 bulan misalnya atau 1 tahun. Maka kita membagi risiko kerugian ke perusahaan partner kita. Tapi nggak sembarangan rugi. Kenapa? Penuh perhitungan bahwa di masa ke depan perusahaan kita akan maju pesat seperti itu. Ya, nah contoh key partnership misalnya di dalam e-commerce ya. Ini contoh yang kecil aja deh. Saya kasih contoh yang kecil aja. Misalnya ini. Oke, ya. Nah, key partnership banyak. Hal yang simpel adalah kalau di dalam e-commerce adalah pelanggan pasti. Carrier, jasa pengiriman, ya, sosial media, calon pelanggan, apalagi pelanggan, ya, supplier, ya, distributor, ya, apalagi banking, ya, pasti kita perlu bank, ya, metode pembayaran dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari key partnership. Oke, Tanya. Pertemuan selanjutnya akan Pak Hengki akan membicarakan tentang cost. Ya, jadi selamat happy dengan menggambar BMC ini sehingga Anda menghasilkan model bisnis yang baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.